Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam Itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang bergabung kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini adalah masa sih ibadah malah bikin dosa. Nah ini ya kita lanjutkan lagi nih, bicara masalah tentang kedahsyatan ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayatnya Allah. Ada juga nih orang yang memanfaatkan atau suka menyimpan ayat-ayat Allah ini di dalam dompetnya untuk penglaris usahanya. Nah, ibadah orang ini juga rajin. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam nih mengenai seseorang yang rajin ibadahnya namun suka menyimpan potong-potongan ayat suci Al-Quran sebagai penglaris usahanya. Coba kita tanya guru kita Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan Islam tentang orang yang menyimpan potongan-potongan ayat suci Al-Quran sebagai penglaris usaha. Jadi ingat ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Maka ini maaf, ini termasuk haram. Sementara kalau berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari para nabi atau doa yang baik, itu diperbolehkan karena masuk kategori ruqyah. Jadi kita lihat dulu, kenapa? Mengapa bisa ruqyah selama itu tidak termasuk syirik? Karena satu, karena mengetahui maknanya. Kalau tidak tahu maknanya bahaya. Dan ingat di dalam Al-Quran kan jadi obat, syifaa'ul linnas, obat bagi manusia. Jadi ini juga bentuk solusi. Jualan kadangkala dipandang oleh mata orang sehingga hilang berkahnya itu makanan. Maka untuk mencegah daripada ibaratnya penyakit ain pada pekerjaan kita, usaha kita atau makanan kita yang menyebabkan hilangnya berkahnya, ruqyah itu penolak dari ibaratnya penyakit-penyakit yang membahayakan. Orang yang dengki, iri hati, semua tertolak. Di tempat yang tepat. Di tempat yang. Tapi jangan salah juga. Kalau ada taruh di dompet dibawa ke kamar mandi itu nggak boleh. Ini mungkin ya buat jamaah yang di rumah juga sama. Mungkin kalau kadang-kadang kita lagi baca Al-Quran ini di surah Al-Ma'un ayat 4 ini jelas nih. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah ini kalau kita misalnya seandainya nggak pakai guru nih kita ngertiin nih. Ini bisa kecelakaan buat kita nih. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Bib nih. Mumpung di Islam Itu Indah ini banyak guru-gurunya ya. Untuk membedah ayat ini. Ini apa sih yang dimaksud dengan surat Al-Ma'un ini ayat 4 ini? Celakalah bagi orang-orang yang sholat itu apa sebenarnya Bib? Apa mungkin asbabul nurutnya ya? Atau apa?